Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nafis Hiram Hamdi dengan NIM 12420210477. Selanjutnya kita akan memperkenalkan pemateri kita yang pertama. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 12420210743. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saufi dengan NIM 12420212120. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyani dengan NIM 12420220292. Itulah perkenalan singkat dari kami perwakilan kelompok 5. Selanjutnya kami akan membahas tentang kaidah-kaidah hukum Islam yang mana terdiri dari 5 kaidah yang akan dijelaskan oleh pemateri kita pertama, yakni Saudara Rahmat. Baik, masuk pada kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yaitu setiap perkara tergantung apa yang kita niatkan. Contohnya ketika kita meniatkan untuk bersedekah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai ibadah. Berbeda ketika kita meniatkan bersedekah untuk pamer atau riya, untuk bisa dilihat oleh orang lain, maka itu tidak akan bernilai ibadah. Contoh selanjutnya yaitu ketika kita meniatkan puasa untuk mencari pahala di sisi Allah, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut. Berbeda ketika kita meniatkan puasa untuk sekedar diet saja, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Kepada kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan dapat menghilangkan keraguan. Contohnya ketika kita yakin ketika kita sudah berwudu, lalu kita ragu apakah wudu kita itu batal atau tidak, maka wudu kita tetap sah. Maka maksud dari itu keyakinan kita itu tidak dapat menghilangkan keraguan. Contoh lainnya yaitu ketika kita yakin pakaian yang kita kenakan ini suci, lalu kita ragu apakah pakaian yang kita kenakan ini terkena najis atau tidak, maka pakaian kita ini tetap dianggap suci. Al-masaqah tajlibul maisir, kesulitan yang berubah menjadi kemudahan. Contohnya itu ada sholat dalam keadaan perjalanan atau safar. Jika seorang ingin menjalankan perjalanan dan safar yang melebihi kilometer safar, maka boleh menjamakkan dan mengkosongkan sholat. Kedua yaitu bertayamum saat sakit. Jika seorang berwudu dan parah sakitnya dan memperlambat kesembuhan sakitnya, boleh bertayamum demi untuk sholat. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, materi tentang kaidah-kaidah hukum selanjutnya adalah mudarat atau bahaya harus dihilangkan. Yang intinya adalah tidak boleh dibenarkan adanya hal-hal yang membahayakan diri sendiri, orang lain ataupun hal-hal di sekitar. Contohnya praktek-praktek yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain dilarang, dan diperbolehkan adanya tindakan pencegahan, dengan catatan tindakan pencegahan tersebut tidak mendatangkan mudarat baru. Oke, materi selanjutnya tentang al-adatul muhakkamah, yang mana al-adatul muhakkamah ini adat kebiasaan yang bisa menjadi dasar hukum. Dapat dijelaskan yakninya adat atau kebiasaan suatu masyarakat. Di masyarakat tersebut bisa dijadikan dasar hukum selama yang pertama tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu Al-Quran dan Hadis. Lalu yang kedua, selama tidak menjadikan yang haram menjadi halal dan menghalalkan yang haram. Selanjutnya sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat dan secara terus menerus. Contohnya yakninya tentang jual beli. Jika ada seorang penjual dan pembeli, yang mana pembeli tersebut yang membayar kepada penjual tanpa ijab qabulisan, tapi langsung diberikan uang tersebut kepada penjual tersebut, maka itu bisa menjadi adat kebiasaan yang menjadi dasar hukum Islam. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu kaidah-kaidah hukum Islam, diantaranya yang pertama al-umuru bimaqasidiha, yaitu setiap perkara tergantung apa yang kita niatkan. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan dapat menghilangkan keraguan. Selanjutnya itu al-adatul muhakkamah, yaitu adat kebiasaan yang menjadi dasar hukum. Selanjutnya adalah ad-dararu biyuzal, atau bahaya atau mudarat harus dihilangkan. Selanjutnya yaitu al-masaqah tajlibul maisir, yaitu kesulitan yang berubah menjadi kemudahan.
kesimpulan dan penjelasan dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Jika ada kekurangan atau ada pertanyaan, silakan di komen di kolom komentar. Dan kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسري جنين الركايا والشط لا